Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Triyadi, NIM 2019-1534. Saya akan menjelaskan tentang poster Ulumul Quran dari Dr. Andes Muhammad Sayyid Tantawi. Definisi Ulumul Quran ialah ulumul Quran adalah ilmu yang tersusun atas berbagai macam pokok pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari berbagai aspeknya. Di antaranya ialah nuzulul Quran, asbabun nuzul, makiyah dan madaniyah, sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran, rams, ijaz, uskub, dan asal, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dan tafsir, penjelasan lafaz Al-Quran. Pada abad ke-21, pada abad kedua Hijriah, para ulama mulai menyusun dan mengarang kitab-kitab ulumul Quran. Di antaranya ulama yang menulis dan menyusun tafsir Al-Quran: Yazid bin As-Sulami, wafat pada 1177 Hijriah. Yang kedua, Subban bin Al-Hujjaz, wafat pada 160 Hijriah. Yang ketiga, Waqi bin Al-Jarrah, wafat pada 197 Hijriah. Yang keempat, Syekh Al-Musafir. Syekh Al-Musafir, imamnya para ahli tafsir. Kitab tafsirnya yang berjudul Al-Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran merupakan tafsir yang paling lengkap dan unggul di antara kitab tafsir lainnya. Ulama yang menulis tema Al-Quran sebagai berikut: Ali bin Al-Madani menyusun kitab Asbabun Nuzul. Yang kedua, Abu Ubaidah Al-Qasam bin Salam, wafat pada 224 Hijriah. Ia menyusun sebuah kitab tentang Nasikhul Mansuh dan Qiraat. Yang ketiga, Ibnu Qutaibah, wafat pada 276 Hijriah. Ia mengarang kitab tentang Mushkif Al-Quran. Mereka para ulama ahli Al-Quran yang hidup pada abad ketiga Hijriah, satu abad setelah kemudian, yakni abad keempat Hijriah, muncul para ulama yang melanjutkan usaha-usaha mereka dalam menulis kitab-kitab Al-Quran. Di antaranya adalah Muhammad bin Khalaf bin Murzaban, wafat pada 309 Hijriah. Ia menulis kitab yang berjudul Al-Hawi fil Ulumul Quran. Yang kedua, Abu Bakar Muhammad bin Al-Qasam Al-Anbari, wafat pada 328 Hijriah. Ia menyusun kitab tentang Ulumul Quran. Dan yang ketiga, Abu Bakar As-Sijistani, wafat pada 330 Hijriah. Ia mengarang sebuah kitab tentang Gharibul Quran. Pada abad selanjutnya juga muncul para ulama yang lain, di antaranya Abu Bakar Al-Baqilani, wafat pada 403 Hijriah. Ia menyusun sebuah kitab tentang ijaz Al-Quran. Yang kedua, Ali bin Ibrani bin Said bin Hufi, wafat pada 430 Hijriah. Ia menulis kitab tentang berjudul I'rab Al-Quran.
Yang ketiga, Al-Izzu bin Abdul Salam, wafat pada 660 Hijriah, sosok yang mendapat gelar rajanya para ulama tersebut telah menyusun sebuah kitab yang berjudul Majas Al-Quran. Yang keempat, Al-Imam bin Al-Qayyim, wafat pada 751 Hijriah, yang merupakan menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Qayyum, yang berjudul Aqsam Al-Quran. Tafsir terbagi menjadi dua bagian, tafsir bil matur dan tafsir bil arrawi. Ilmu tafsir merupakan suatu cara atau metode yang bisa dipakai oleh orang Islam untuk mengetahui segala sesuatu yang terkandung di dalam Al-Quran melalui dari hidayah, arahan, tunjuk, hukum, serta adab. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dalam kurun waktu sekitar 23 tahun, 23 tahun, 22 bulan, 22 hari. Adapun tujuan diturunnya kitab suci ini adalah untuk mengeluarkan dan menyelamatkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya kebenaran Islam. Cukup sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.